Halo sahabat pendengar, dimanapun Anda berada, awali harimu dengan baik dan percayalah kekuatan kepercayaan, what do you believe, mampu merubah segalanya. Karenanya, biarkan kepercayaanmu tetap kamu bangun dan kamu pelihara, dan mimpimu jangan kau kaburkan. Teman-teman semua, pada kali ini kita akan men-sharingkan, kita akan berbicara tentang trauma. Nah, berbicara tentang trauma pada saat ini, hal itu tidak hanya terjadi pada orang dewasa. Nah, beberapa hari yang lalu ternyata saya bercakap-cakap dengan teman saya melalui WA, dan ternyata dia men-sharingkan, dia mencurhatkan kepada saya terkait sebuah trauma yang ia alami. Dan kabar baiknya, saya diperbolehkan untuk mencurhatkan, untuk menuliskan, memberitakan kembali curhatannya kepada kita melalui video ini. Nah, oleh karena itu, mari kita simak apa dan bagaimana curhatannya yang akan saya bacakan untuk teman-teman semua. Karena bisa saja curhatan beliau juga mewakili curhatan dari teman-teman yang lainnya yang mungkin masih menutup diri, masih malu untuk mengutarakannya. Tapi mari kita simak dalam curhatannya berikut. Saya mengalami trauma mendalam ketika saya dikecewakan oleh orang-orang yang sudah saya anggap sebagai kakak saya sendiri. Saya melihat apa yang diajarkannya kepada saya ada yang tak sesuai dengan paradigma saya. Saya dikecewakan begitu dalam. Saya tinggal dengan mereka selama 3 tahun dan memutuskan untuk keluar dari rumah itu karena saya sudah tidak kuat dengan semua peraturan yang tak lazim orang-orang lakukan di dalam rumah itu, khususnya buat aku. Sebelum saya mencoba kabur dari sana, saya bertengkar dengan mereka lantaran saya terus ditahan dan dianggap tak tahu diri. Padahal yang saya inginkan adalah pulang, tidak lebih. Saya dicekik, dipukuli dengan gantungan baju besi, dan barang-barang saya dibuang keluar. Tak selesai sampai di situ, mereka menjelek-jelekkan saya di depan keluarga lewat telepon. Awalnya saya berbohong dengan keluarga karena saya tidak mungkin mengatakan bahwasannya bekerja di rumah itu sebagai pembantu. Saya sempat diancam dibunuh lewat chat WA, walaupun secara langsung. Setelah berhasil keluar dari rumah itu dengan selamat, saya menyimpan kecewa yang sangat dalam. Saya tidak tahu apa yang ingin saya lakukan ke depannya. Terkadang, saya menyiksa diri saya dengan makan mie instan 3 kali sehari dan itu berlangsung selama 6 bulan lamanya. Saya merasa sangat kesepian. Saya butuh didengar. Setiap mencoba untuk bangkit dari keterpurukan hidup saya teringat perlakuan mereka terhadap saya. Dan saya kemudian menangis, menahan sakit dan marah. Saya ingin sekali hidup seperti sedia kala, menjadi orang yang kuat menghadapi hidup. Terkadang muncul pikiran ingin mati saja. Tapi kemudian saya ingin bangkit kembali, saya tidak ingin bersedih lagi. Saya ingin hidup bahagia lagi. Nah, teruntuk kamu yang sedang mendengarkan curhatan trauma ini, yang mungkin juga ada di antara kita di luar sana yang mengalami hal demikian. Maka yang pertama, ketika kita mengalami hal tersebut, ingatlah selalu bahwa ketika penderitaan itu datang semuanya belum berakhir. Lalu yang kedua, luangkan waktumu untuk melakukan relaksasi, yaitu dengan melakukan pernapasan sedemikian adanya. Dengan menarik napas dan menahannya sekitar beberapa detik lalu menghembuskannya, kita akan mencoba menenangkan diri, menenangkan pikiran. Dan yang ketiga, jangan lupa lakukan hal-hal yang kamu senangi, baik itu melakukan hobi, baik itu melakukan mendengarkan musik, mendengarkan cerita-cerita dari sekeliling kita, dan yang tak kalah pentingnya yaitu datanglah kepada Yang Maha Kuasa. Ceritakan bagaimana pengalaman kamu. Nah, untuk itu kejadian trauma atau masa-masa trauma perlu kita perhatikan. Maka hal ini, mata rantai trauma ini harus kita putuskan dari sedini mungkin.
Karena secara tidak langsung bisa saja kita menjadi pelakunya. Tapi kalau kita ingin memahami, kalau kita ingin mengerti, kalau kita ingin menciptakan, dan kalau kita merasakan bagaimana sakitnya dan bagaimana pedihnya sebuah tekanan itu, maka berhentilah kita untuk menjadi pelaku-pelaku trauma. Tapi justrulah kita menjadi penyembuh-penyembuh trauma itu. Karena dunia ini sudah dipenuhi orang baik. Hanya saja orang baiknya mungkin masih ada yang diam atau belum tidak bergerak. Maka semua kita orang baik, mari kita bergegas, mari kita menjadi penyembuh, mari kita menjadi pemulih. Karena dunia ini harus kita isi dengan kebaikan.